Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Gacor, Gaya Ngecah Jatirogo. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dan bersahabat nih dengan persuntikan. Wah, siapa nih beliau? Langsung saja kita sambut bintang tamunya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bu karena sudah datang di acara podcast Gacor kesayangan kita ini. Karena dengar-dengar Bu Suwarti mau itu ya pergi ke Tuban, betul? Ya, terima kasih sebanyak-banyaknya. Nah, boleh perkenalan diri Bu agar para fans tahu nih siapa dengan Bu Bidan ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bidan Suwarti, domisili saya di Desa Wojogo, Jatirogo. Kebetulan sudah lama saya di sini, sudah 33 tahun. Wah, luar biasa sekali ya Bu ya. Bu Suwarti, apa yang membuat Ibu memilih profesi sebagai bidan? Apakah itu sebuah cita-cita yang dulu saat belajar di sekolah atau keinginan orang tua agar Bu Suwarti memilih profesi sebagai bidan? Oh iya, pada awalnya waktu saya SD itu kalau melihat guru menjelaskan, itu saya suka sekali. Lah, cita-cita saya waktu itu pengen jadi guru. Kenapa? Kalau setiap saya ada murid bertanya, semua bisa dijawab. Oh, berarti Bu Guru ini ilmunya sangat luas. Jadi saya cita-cita jadi guru awal ya. Begitu saya masuk SMP, kebetulan ayah saya sakit. Saya menunggu di rumah sakit, melihat kakak-kakak suster yang pakai baju putih, pakai cap, kemudian menolong orang. Waktu itu ayah saya itu diare, sampai ditolong, sampai diganti pampasnya, seperti itu. Terus saya berubah keinginan, oh ternyata jadi suster hebat juga ya, menolong orang yang sakit, kemudian orang yang kesakitan menjadi sehat. Awal dari itu saya berubah, pengen menjadi seorang perawat waktu itu. Nah, begitu sekolah perawat, alhamdulillah saya sudah bisa masuk waktu itu dengan 6 tertinggi. Waktu itu nilai saya 57, yang paling atas kan 60. Yaitu teman saya yang 2 itu dapat ranking 1 dan 2 itu nomor nilai 60, nilai penuh. Nah, saya ranking 7 waktu itu. Di situ dengan nilai 57. Alhamdulillah bisa masuk. Nah, begitu masuk ternyata setelah selesai di situ ada pendaftaran bidan yang dari perawat. Nah, dari situ akhirnya saya ikut menjadi bidan yang sekolah awalnya saya sekolah perawat. Luar biasa sekali. Berarti itu tingkat-tingkat pendidikannya 2 kali ya, Bu? Iya. Kalau tingkat pendidikan mulai dari awal kan pemerintah memang belum ada diploma 3 kebidanan. Akhirnya saya sekolah dari sekolah perawat itu ke D1 kebidanan. Habis itu baru ada diploma 3 kebidanan, baru ada S1, baru ada S2. Luar biasa sekali teman-teman. Dengan nilai tertinggi yaitu 60, beliau bisa mendapatkan nilai 57. Luar biasa sekali semuanya. Lalu Bu, bagaimana awal mula karir Bu Suwarti sebagai bidan yang sampai sekarang ini bisa menjadi bidan yang terkenal nih di masyarakat Jatirogo? Awal mulanya karena kita ini pemerataan, jadi saya sekolah 6 bulan di kebidanan sudah disuruh menulis untuk ikut CPNS, jadi pengajuan permohonan CPNS. Begitu lulus di bulan September, di bulan Oktober
sudah ada panggilan SK, SK-nya turun, kita dibawa ke Surabaya, dikumpulkan di Dinas Kesehatan, kemudian di lotre, dapatnya seluruh Jawa Timur plus Madura. Dan alhamdulillah saya pertama kali dipanggil, pertama kali dapat Tuban, juga nggak dapat tukar dengan yang wilayah dekat rumah tinggal saya. Akhirnya saya tetap menetap di Tuban, dan ternyata saya jodoh di Tuban, gitu. Sampai sekarang tidak pindah-pindah. Alhamdulillah. Ya, berarti sampai sekarang masih di Puskesmas Jatirogo? Iya, masih di Puskesmas. Dari pertama datang, saya berusia 21 tahun waktu itu. Oh. Kalau sekarang sudah 50 plus, nggih. sudah hampir purna. Lah itu pertama datang di lotre dari Kabupaten Tuban, di lotre per puskesmas. Kebetulan saya dapat Puskesmas Jatirogo. Waktu itu sebagai bidan desa di Demit sekalian. Nah, di tahun 92 itu di Demit juga belum ada listrik, sepeda juga jarang. Kita sering naik cikar waktu itu. Kalau ada perhutani truk yang tebangan, Mercy itu kita nunut. Kalau nggak ada kita nunut cikar biasa nih. Kita di belakangnya Pak sopirnya, Pak cikarnya menghadap ke sana, kita balikan sambil ungkang-ungkang kaki, nyanyi-nyanyi. Nanti habis sekitar mau maghrib sudah nyampe di Demit. Itu seperti itu dulu itu. Luar biasa sekali teman-teman. Nah, masih ingat apa enggak Bu, teman yang dulu bekerja bersama Bu Suwarti, apakah masih bekerja di Puskesmas Jatirogo juga? Iya, ada satu teman yang dari awal, jadi dari Dinas Kesehatan kita dikirim ke sini itu namanya Bu Sri Puji Rahayu. Sekarang Bu Bidan Gedung Makam. Itu teman datang pertama kali. Kita nggak tahu apa-apa di sini juga bersama Bu Puji itu. Oh, Bu Puji yang anaknya murid sini ya? Mas Yuan. Iya, itu teman saya juga. Nah Bu, saya mau tahu pekerjaan bidan itu apakah hanya membantu persalinan atau ada tugas lain yang mungkin jarang orang tidak diketahui? Memang yang namanya bidan itu menolong persalinan, tugas utama. Tapi tugasnya ternyata menyeluruh. Ternyata tugas bidan itu menyehatkan siklus hidup manusia. Jadi mulai hamil, juga pekerjaan bidan. Kemudian bayi, kemudian anak balita, kemudian prasekolah, remaja, kemudian usia produktif. Usia produktif berarti usia pasangan subur, kemudian lansia. Jadi ternyata pekerjaannya siklus hidup manusia, itu pekerjaan bidan. Wah, ternyata banyak sekali ya Bu ya. Nah, lanjut, bagaimana nih cara menjaga kesehatan bagi remaja? Nah, ini salah satunya pekerjaan Bu Bidan untuk menjaga para remaja ini sehat fisik dan mentalnya. Yang jelas yang pertama harus asupan nutrisinya cukup, yang fisiknya dalam arti kalau sekarang kan banyak remaja yang senang fast food fast food, makanan fast food ya, kayak ada banyak saus, ada itu, ternyata sebenarnya itu kurang bagus. Yang paling bagus tetap sayuran dan buah-buahan. Sayuran, semua sayuran yang berwarna itu ada vitaminnya. Dan vitaminnya beda-beda. Kemudian buah juga begitu. Setiap buah berwarna ada vitaminnya. Dan semua harus disukai. Nggak boleh hanya ada suka salah satu atau dua. Karena kandungan vitaminnya semua berbeda. Oh iya. Nah Bu, saya mau tanya. Kan kalau sayur bayam itu kalau dipanasin, kenapa dia menjadi racun ya Bu? Nah, sayur bayam, pertanyaan bagus nih. Sayur bayam itu zat besinya sangat tinggi. Kemudian asam uratnya juga sangat tinggi, jadi mengandung urasit yang tinggi. Begitu dia dipanasi, zat besinya tadi keluar, rusak otomatis dia berubah warna. Selain tadi sayuran sama buah,
juga perlu, terutama yang remaja putri, yaitu minum tablet tambah darah. Betul sekali. Nah, ini sudah disediakan sama pemerintah. Setiap 1 minggu sekali Iya. wajib mengkonsumsi untuk kebutuhan tubuhnya, memenuhi kebutuhan tubuh. Di samping itu, untuk remaja tidak boleh yang namanya kek Apa itu? kurang energi kronis. Oh, Ditandai dengan lingkar lengan kurang dari 23,5. Nah, nanti dihitung nih sama teman-teman nih. Kalau lingkar lengannya kurang dari 23,5 berarti dia itu kek kurang energi kronis alias kekurangan zat gizi. Nanti monggo sama sesama teman ya dihitung. Sudah tahu cara mengukurnya? bagaimana Nanti itu, pada Bu? lingkar lengan kiri diambil sepertiga atas, kemudian metlin atau alat pengukurnya dilingkarkan. Di situ kalau 23,5 ke atas berarti normal. Monggo nanti dicoba nggih, diukur Ya. semua sama teman-teman nih. Nggih. Dicoba ya teman-teman. Nah, Bu, sekarang itu banyak yang bilang kayak mental health gitu. Nah, bagaimana cara remaja untuk menjaga kesehatan mentalnya? Kan sekarang ini pubertas, masa-masa SMP ya, Bu ya. Iya, betul. Untuk mental remaja ini, kalau menurut saya nggih, setelah pengamatan beberapa ke sekolah, ke SMP, ke SMA, ke MA, itu yang saya amati sebaiknya Iya. remaja itu tidak pacaran. Oh, Menurut saya. kenapa itu, Bu? Yang pertama, begitu punya pacar nggih, begitu Iya. punya pacar, mau latihan basket aja bilangnya ke pacar, saya hari ini mau latihan basket loh. Nanti pacarnya bilang, nanti sore ketemuan, jangan pulang cepet-cepet, seperti itu. Kemudian mau ambil ekstrakurikuler, nanti saya ada latihan menyanyi, habis sekolah nggak pulang langsung latihan. Kok kegiatan terus si pacar seperti itu? Lah, seandainya tidak punya pacar, luar biasa. Oh iya, nanti saya sepulang ini ada ekstra nyanyi. Kemudian besok Jumat itu ekstra basket. Nggak ada yang perlu dipertimbangkan. Nah, kalau pacar, nanti mau makan aja itu loh, sore yang saya nanti pengen ngemi di kafe. Kalau nggak punya pacar, kan nggak usah mikirin. Jadi menurut saya lebih baik tidak pacaran. Monggo, biar mentalnya menjadi kuat, menjadi pribadi yang mandiri, tidak tergantung. Kenapa? Kalau sama pacar tadi semua tergantung. Nah, habis putus dengan pacarnya, apa yang terjadi? Aduh, mentalnya deh yang down. Iya. Menurut saya tidak boleh pacaran dulu. Tapi coba jenengan telaah. Kalau nanti nggih bersama teman monggo didiskusikan. Seandainya kalau yang punya pacar, apalagi pacarnya terlalu terlalu mendikte sama dia. Kegiatan apapun kita mau susah, mau gerak lebih banyak sesama teman, apalagi teman lawan jenis juga susah, kan seperti itu. Monggo nanti didiskusikan. Kalau memang baik tidak pacaran semasa sekolah, lebih baik tidak pacaran. Biar mental kita terjaga, biar mampu mandiri nanti sampai di usia, apalagi di usia kuliah ya. Jadi setiap mengambil keputusan sudah mampu karena terbiasa. Seperti itu yang menurut beberapa tahun terakhir pengamatan kami. Karena ternyata pacaran itu juga pengaruh dari gadget nggih. Jadi gadget itu seperti itulah gadget, akhirnya banyak yang mencoba. Ternyata pacaran itu sebuah indah. Tren ternyata pacaran. Seperti itu, nggih. Berarti untuk pacaran itu tidak diperbolehkan karena bisa merusak mental kita. Betul. Paling utama merusak mental. Menghambat kita untuk lebih maju. Mandiri, untuk maju dan mandiri. Coba nanti didiskusikan, ada waktu sama teman-teman. Kalau memang ada salahnya atau banyak negatifnya, nanti bisa ketemuan sama Bu Warti lagi ya. Di waktu-waktu ada waktu senggang. Iya, terima kasih Bu. Nah,
Berarti untuk anaknya Bu Suwarti menolak keras ya Bu Suwarti untuk anaknya berpacaran kayak Nah, gitu. bener. Tapi bukan kita berarti melarang kamu nggak boleh pacaran. Kamu harus sekolah dulu, enggak. Kita hanya mengamati. Ternyata iya. anak saya nggak ada yang pacaran. Sampai SMA, sampai menjadi yang anak saya 1-2 kan alhamdulillah sudah jadi dokter. Wah, Juga nggak luar pacaran biasa selama sekali. itu. Kecuali waktu akhir-akhir kuliah aja. Karena dia jauh. Mungkin dia memang sudah waktunya untuk menemukan pasangan. Tapi seumpama anak saya SMP, SMA, saya pasti akan mengarahkan. Saya akan memberitahu baik dan buruknya pacaran itu. Jadi begitu ya Bu ya. Nah, untuk bagaimana cara menjaga organ reproduksi nih Bu? Ini terutama remaja nggih. Yang pertama organ reproduksi itu dijaga dari higien, dari kebersihan nggih. Berarti harus setiap kali ke toilet harus bawa tisu nggih, harus posisi kondisi kering terus. Kemudian yang kedua dari asupan makanan. Ternyata iya, termasuk golongan kanker itu bisa dicegah dengan salah satunya dari makanan. Terutama makanan yang banyak mengandung rodamin. Apa itu? Rodamin itu pewarna makanan yang nggak bisa luntur di tubuh. Salah satunya ini saus. Saus, iya. Saus kalau buat sendiri kita kan tanpa warna. Lah begitu kita beli bakso, sausnya merah sekali, itu banyak rodaminnya. Saya kira sebaiknya mulai sekarang untuk mengurangi makanan-makanan yang seperti itu. Berarti itu alasan ibu saya ya Bu ya. Karena saya tuh bertanya-tanya, kenapa sih kok nggak boleh makan saus yang di bakso gitu. Ternyata alasannya karena ada pewarna yang sulit hilang dari tubuh kita, teman-teman. Dan itu bisa menyebabkan kanker. Salah satunya, ya. Nah Bu, kan semisal nih ada keturunan itu yang mempunyai kanker, itu kenapa kok bisa sampai keturunan selanjutnya itu? Kalau beberapa penyakit itu ada yang karena herediter, karena keturunan. Salah satunya kanker. Jadi kanker itu sel ganas yang tumbuh di tubuh kita. Itu memang dari penelitian sekitar 30% menurun. Nah, tetapi sekarang bisa dicegah kanker itu. Menggunakan? Kalau kankernya mulut rahim, bisa dicegah dengan imunisasi yang kemarin dikasih apa namanya? Masih ingat? Masih Bu. HPV. Nah, salah satu untuk mencegah penyakit kanker imunisasi HPV itu. Kanker itu di samping keturunan banyak penyebabnya. Tadi antara lain makanan yang mengandung rodamin. Kemudian mungkin pola seksual, kalau sudah di atas remaja ada pola seksual, berganti-ganti pasangan, nah itu mudah menimbulkan kanker mulut rahim. Makanya yang bisa disebut HIV itu beda dengan HIV. HIV beda lagi. HIV itu AIDS. Jadi HIV itu merupakan gejala suatu penyakit yang nanti menimbulkan menjadi AIDS. Kalau sudah parah menjadi AIDS. Kalau sudah AIDS tidak ada obatnya, tidak bisa disembuhkan, tinggal menunggu giliran. Kalau sudah kena AIDS. Tapi selama masih kena HIV, masih bisa dicegah, mengonsumsi obat seumur hidup. Tidak boleh ganti pasangan, kemudian hidup rutin, menghindari rokok, hidup sehat, dan mengonsumsi obatnya seumur hidup. Itu dia dalam kondisi HIV, kondisi HIV. Tapi kalau dia nggak konsumsi, dia malah minum alkohol, malah jatuh ke AIDS, sudah nggak ada obatnya.
bagaimana tanggapan perihal malunya anak berkomunikasi perihal kesehatan dengan orang tua, karena kadang itu malu gitu loh Bu. Nah, ini memang peran orang tua nih yang pertama Iya, harusnya. Nah, betul. harusnya peran orang tua itu ada didahului Iya. dengan orang tua. Misalnya anak awal menstruasi, ya. Oh iya, Anak awal menstruasi dia nggak berani bilang. nggak malu Banyak yang banget nggak itu. berani. Bahkan nangis, mengurung Iya. diri di kamar. Iya. Lah itu peran orang tua. Bahwa menstruasi itu merupakan hal yang Wajar. normal dan anak sudah menandakan pubertas ya. Jadi peran orang tua harus lebih besar ya kalau Iya. masalah seperti ini. Tapi remaja juga enggak harus menunggu orang tua. Kan kita banyak ini penyuluhan Iya. tentang masa pubertas, Iya. tentang apa yang namanya masa pubertas itu ada pertumbuhan di seluruh tubuh seperti itu. Boleh mengikuti seperti itu, okay? Jadi nanti pada akhirnya bukan tabu, bukan masalah yang tabu atau malu untuk dibicarakan. Ya, baik. Nah, Bu, dari pembicaraan kita yang sangat-sangat banyak ini ya, pengalaman berkesan selama menjalani profesi sebagai bidan atau perawat itu, apa nih yang paling berkesan yang di benak hati Bu Suwarti? Yang paling berkesan, paling terenyuh nih, kalau menolong persalinan kan sudah setiap hari. Bahkan bisa dihitung sudah ribuan nih menolong persalinan dari usia 21 sampai sekarang. Tapi yang paling berkesan itu ketika merujuk pasien, merujuk ibu yang mau dilahirkan, nah ini lahirnya di jalan nih. Padahal kita sudah perhitungkan matang-matang, sudah kita konsulkan ke dokter, dok nanti ini bisa dok sampai 1 jam ke depan di dalam. Bisa Bu, saya tunggu nyantai aja. Ternyata 10 menit, 15 menit baru kita naik kendaraan, bayinya lahir nih. Nah ini yang paling berkesan. Wah, kita kayaknya tangan dibuat kaki, kaki dibuat tangan, kepala dibuat kaki, seperti itu. Yang paling berkesan, di samping mesti kita spot nggih, karena di situasi yang sulit. Apalagi pasien ini dengan risiko lahir di jalan, seperti itu yang paling berkenan. Dan itu tidak 1-2 kali itu kita spot jantung seperti itu. Luar biasa sekali. Berarti itu di kendaraan brocol itu ya Bu? Iya. Padahal sudah kita perhitungkan. Nanti bisa nyampe ini di tempat rujukan. Tapi alhamdulillah kayak sekarang rumah sakit kan ada yang dekat. Iya, ada yang lebih baru, memudahkan. Nah, Bu, terima kasih sudah datang di acara podcast Gacor Gayeng Ngecah Jatirogo, dan banyak-banyak terima kasih karena ya sudah datang tadi. Apa nih Bu, pesan dan kesannya untuk para penonton dan pelajar SMP Negeri 1 Jatirogo? Saya juga terima kasih sudah diundang berbagi ilmu, ya. Kemudian ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan, terutama pada remaja nih, baik di remaja di SMP 1 Jatirogo maupun yang semua yang mendengarkan podcast ini, ya. Yang pertama harus menjaga kebersihan diri, itu wajib, apalagi perempuan. Kemudian yang kedua, makanlah makanan yang bergizi. Dalam arti ada sayur, ada buah. Tidak hanya makanan fast food. Kemudian belajarlah yang tekun, terutama pada anak-anak yang masa belajar. Belajar sekarang merupakan awal untuk keberhasilan di saat mendatang. Kalau sekarang jenengan cuma main gadget yang tidak bermanfaat, mulai sekarang monggo diganti dengan permainan yang bermanfaat. Di dalam HP pun sudah banyak sekali, kalian tinggal memilih permainan apa yang menurut kalian bermanfaat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya Bu, terima kasih banyak atas pesan dan kesannya untuk para penonton dan para
pelajar dari SMP Negeri 1 Jerogo, dan terima kasih atas waktunya, dan itu sangat-sangat bermanfaat dan menginspirasi nih untuk anak-anak yang mau menuju ke pendidikan perbidanan atau keperawatan. Terima kasih ya Bu sekali lagi. Sama-sama, Ge. Dan untuk semuanya, terima kasih sudah menonton di acara podcast kesayangan kita yaitu Podcast Gacor, dan see you goodbye. Jangan lupa subscribe, comment, and like sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.